Selamat pagi, saya Fedi Pilor, guru asuransi dari Ciputra Kemayoran ya, Ciputra Tower Kemayoran ya, 6 Agustus 2024 ya. Saya ingin membahas mengenai bank assurance ya, produk asuransi yang ditawarkan oleh pegawai bank di kantor bank ya, bank assurance ya. Seperti semalam cerita mengenai Pak Mahril ya, istrinya punya deposito di sebuah bank, kemudian beliau ditawarkan untuk dipindahkan kepada produk asuransi katakanlah sesuatu X lah ya. Nah kemudian pegawai bank tersebut menjelaskan bahwa ini seperti deposito, ini seperti tabungan ya, dan kemudian ini mirip-mirip dan kami punya referensi baik dan kami merekomendasikan karena kami sudah memilah-milah ya, kami sudah tentu memilih yang terbaik buat Anda semua customer kami. Jadi pegawai bank membujuk nasabah bank untuk beralih dari deposito ataupun tabungan ke produk asuransi yang ditawarkan oleh pegawai bank ya. Nah di sini saya melihat, terus saja mohon maaf ya, semestinya kalau pegawai bank ataupun bank menawarkan produk asuransi dan kemudian bermasalah, semestinya bank ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut ya. Bukan hanya cuma sekedar masalah menyambung komunikasi, tapi dia harus mengambil liability ya. Dia harus mengambil liability. Katakan misalnya kerugian tersebut misalnya 500 juta, dia mesti bayar setengahnya. Kenapa? Karena dia makan komisi ya. Bank ini dapat komisi dari perusahaan asuransi ya. Jadi tentunya sebagai seorang yang mendapatkan komisi, mendapatkan manfaat, dia merekomendasikan ya, sebagai konsultan yang merekomendasikan harus bertanggung jawab. Seperti halnya konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan asuransi, broker asuransi punya kewajiban, punya tanggung jawab hukum. Bila mana dia memilih perusahaan asuransi dan keliru dan perusahaan tersebut bangkrut ataupun tidak membayar klaim, maka broker ataupun konsultan yang lain semestinya punya kewajiban yang sama seperti broker ya. Jadi bank sebagai konsultan yang sebagai merekomendasikan produk asuransi ini harus punya kewajiban membayar kerugian yang dialami oleh nasabahnya bank yang dipindahkan ke asuransi. Jadi saya pikir ini tidak adil, bank dapat komisi tapi tidak mau bertanggung jawab kan gitu loh. Dan kemudian banyak sekali pegawai-pegawai bank yang berada di bank assurance tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni ya, tidak memiliki kompetensi yang mumpuni ya. Saya bisa menjamin hal tersebut ya. Kenapa? Karena saya pernah beberapa kali datang ke kantor-kantor perbankan ya, yang duduk di situ ya, itu adalah orang yang bolak-balik gonta-ganti dan bahkan ya RM tersebut ya, relation officer ataupun relation manager ya, punya pendidikan yang cuma terbatas, cuma dilatih beberapa saat ya. Punya sertifikasi keagenan, oke, punya sertifikasi keagenan, tapi Anda tahu sendiri bahwasannya pendidikan keagenan tersebut berapa lama ya? Setahun ada nggak? Nggak ada. Jadi seseorang yang memiliki kompetensi yang terbatas kemudian merekomendasikan kepada konsumen, masyarakat luas, ini sangat-sangat bahaya. Dan saya berharap bank pun juga dihukum mengenai kesalahan tersebut ya. Bank-bank yang merekomendasikan unit link, merekomendasikan produk-produk asuransi yang kemudian bermasalah harus dihukum, harus ada dendanya ya. Jangan sampai cuman nasabah yang dia telah direkomendasikan si bank tersebut dapat komisi, ini dibiarkan. Ini kasusnya Pak Mahril yang saya pikir membuka saya punya pikiran bahwasannya bank assurance ini mesti dirubah aturannya ya. Bank harus punya tanggung jawab hukum dan harus membayar kerugian karena dia dapat komisi. Sebagai konsultan yang dapat komisi harus dihukum ya. Apapun itu, konsultan keuangan, konsultan teknik, konsultan hukum, konsultan asuransi dan segala macam, punya kewajiban. Nah, oleh sebab itu aturan-aturan mengenai bank asuransi ini harus betul-betul dikaji ulang dengan baik dan benar agar kerugian-kerugian yang terjadi, dampak-dampak ini tidak selalu menjadi tanggung jawab konsumen ya. Konsumen kita awam ya. Oleh sebab itu, ini adalah suara terbuka saya kepada para konsumen ataupun masyarakat Indonesia. Sebaiknya Anda tidak membeli produk asuransi di perbankan ya. Tidak perlu ya. Anda ke bank, Anda gunakan hanya deposito saja dan produk perbankan lainnya. Tidak membeli produk asuransi. Kenapa? Karena mereka semua di sana kurang kompeten. Dan kemudian kedua, bila mana terjadi kesalahan, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka rekomendasikan, yang mereka sarankan. Ya, jadi saya berharap masyarakat luas datang ke bank hanya bertransaksi perbankan saja.
dan tidak bertransaksi yang lain, ya. Oleh sebab itu, ya, saya berharap Anda semua terhindar dari kerugian yang tidak perlu terjadi. Ini uang Anda yang Anda kumpulkan puluhan tahun agar masa depan Anda bahagia bersama anak cucu Anda, dan kemudian ternyata akibat saran bank yang keliru dan tidak bertanggung jawab ini, ya, hanya menghubungkan dan tidak mau membayar kerugian. Saya pikir tidak pantas Anda alami, ya. Anda marah, dan bahkan ada korban-korban dari beberapa perusahaan asuransi bahkan sudah meninggal dunia karena stroke dan punya penyakit dan segala macam. Kasihan para korban ini, ya. Oleh sebab itu, ya, sekali lagi, Anda para masyarakat luas sebagai konsumen, ya, bila mana Anda ke bank, hanya gunakan jasa bank, bentuk deposito, pinjaman KPR, tabungan biasa, ya, dan hindari produk apapun yang ditawarkan, investasi apapun, karena banyak sekali produk-produk investasi yang masuk ke bank yang mereka dapat komisi tapi bank tidak bertanggung jawab, ya. Banyak sekali, ya. Anda mungkin perlu ingat masih masalah waktu pernah ada kasus Linda Di, ya, seorang wanita yang RM yang cantik yang kemudian korbannya banyak sekali, ya. Anda itu akhirnya banknya tidak bertanggung jawab, kan, ya. Jadi kembali lagi, Anda ke bank, gunakan jasa bank hanya untuk transaksi perbankan, deposito, tabungan, ya, kemudian SDB dan lain sebagainya, KPR, ya, KPA, ya, itu saja. Tidak lebih dari itu. Kalau Anda mau beli asuransi, datanglah ke perusahaan asuransi, ya. Anda bisa gunakan jasa agen asuransi, Anda bisa gunakan jasa pialang asuransi yang memiliki kompetensi, ya, yang mungkin lebih paham daripada Anda, agar Anda tidak keliru membeli produk asuransi, ya. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat. Saya Fedi Piror, Guru Asuransi bagi Anda, masyarakat Indonesia. Salam.